hadiah. Bahkan para ulama sebutkan kafir zimmi pun boleh menerima hadiah kurban kita. Kafir zimmi, Pak, non muslim yang tunduk di bawah kekuasaan Islam, tunduk di bawah hukum-hukum Islam. Nah, itu kafir zimmi namanya. Sedangkan sedekah itu khusus untuk fakir dan miskin. Nah, maka berarti ini panitia nanti kalau mengikut rekomendasinya ulama mazhab Hanafi dan Hambali, itu nanti untuk pekurban yang diserahkan kepada pekurban itu 1/3 dari total daging. Kalau untuk hadiah dan sedekahnya itu diwakilkan kepada panitia. Kemudian ja'an Syafi'i annahu yustahabbu qismataha athlatan. Jadi ada penjelasan bahwa Imam Syafi'i itu senang kalau hewan kurban itu dibagi 3 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu wa at'imu. Makanlah hewan kurban itu, maksudnya si pekurban, makanlah, wa tasaddaqu, kemudian sedekahkanlah atau berilah makan. Nah, di situ. Jadi ringkasnya boleh dibagi 3 tadi. 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk dihadiahkan. Nah, hadiahkan ini nanti boleh si pekurban sendiri yang membagikan atau diwakilkan kepada panitia. 1/3-nya disedekahkan, boleh dibagikan sendiri oleh pekurban atau diwakilkan kepada panitia. Nah, kalau kemudian panitia mengambil sebahagian, bagaimana makharijnya? Bagusnya begini saran ulun. Panitia bepadah lawan pekurban. Kami minta izin mengambil sebahagian untuk dimasak dari bagian hadiah. Ambil di bagian hadiah. Kenapa di bagian hadiah bukan di bagian sedekah? Karena panitia ini belum tentu fakir dan miskin. Bisa jadi panitia ini orang sugih pada nemu kurban terkadang. Nah, jadi minta izin, ulun minta sekiannya, misalkan 1 kilo, 2 kilo untuk dimasak panitia, untuk dimakan sama-sama dari kurban pian yang bagian hadiah. Begitu, Pak, solusinya. Jadi kesimpulannya boleh tidak? Boleh. Bagiannya berapa? Tadi sudah ulun sebutkan. Tinggal nanti panitia mengatur keperluan daging yang mau dimasak itu berapa, keperluan tulang berapa, lalu dibagi kepada seluruh pekurban. Misalkan perlunya ini 17 kilo misal, dan ada 17 sapi, berarti panitia minta izin kepada pekurban, kami minta izin mengambil 1 kilo dari bagian hadiah. Itu insya Allah lebih aman, lebih barokah, karena sudah ada izin dari pekurban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, itu, Pak, silakan kalau ada soal yang lain. Silakan, Pak Supriyono. Fadhil. Kalau tadi untuk rasa tadi, kalau misalkan panggilnya bijak kemudian dikasih untuk si nada, itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita berjumpa dengan non-muslim kemudian mengadakan korban, itu apa boleh dengan nama karyawan dijualkan atau bagaimana? Ada apa tadi, Pak, yang kedua? Yang kedua, katakan saya itu kerja di tempat non-muslim. Oh, di kerja tempat non-muslim. Terus? Kemudian non-muslim itu yakin bahwa korban itu memang itu menambah untuk pekerjaan dalam usahanya. Itu atas nama Muslim. Orang yang pengusaha atau karyawan kita ambil 7 orang Yang muslim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi terkait nazar itu para ulama sebutkan, Pak, tidak boleh ya, syai'an disebutkan, sedikit pun tidak boleh diberikan kepada pekurban nazar. Jadi ini bukan soal bijak tidak bijak. Justru yang namanya bijak itu kalau sesuai dengan syariah. Kadang-kadang kita merasa bijak ya, tapi itu melanggar syariah. Bijak tapi mengumpati perasaan kita, bertentangan dengan syariah. Jadi kembalikan kepada syariah. Kadang-kadang memang ada aturan syariat nih, Pak, yang kada sesuai dengan kehendak kita. Makanya di Quran jelas disebut, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan itu jihad, diwajibkan perang, padahal kalian tidak suka perang. Wa huwa kurhul lakum.
Lalu ujar Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu tidak suka dengan sesuatu padahal di sisi Allah itu baik buat kalian. Siapa yang suka perang, Pak? Siapa yang suka berjihad? Meninggalkan anak, istri, harta, benda, kehilangan nyawa. Tapi kata Allah itu baik. Bahkan disebutkan afdal mautus syuhada. Seutama-utama kematian, kematiannya para syuhada. Wa asa an tahubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tuh suka dengan sesuatu padahal itu buruk bagi kalian di sisi Allah. Kayak bau mulutnya orang berpuasa itu. Karena senang kita. Kawan kita maginnya karena senang. Tapi indallah atiyab, di sisi Allah itu baik. Begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi baik buruk, terpuji tercela, bijaksana bijaksini, kita kembalikan kepada syariah. Itu tanggapan ulama. Yang kedua, jadi begini makharijnya, Pak. Jadi karyawan bos yang non muslim itu menghadiahkan. Jadi ujar bos, ini ulun hadiahkan seekor sapi ini kepada pian betujuh. Jadi akad dari bos ke karyawan itu akadnya hadiah. Baru kemudian yang bertujuh itu berkurban seekor sapi. Nah itu solusinya. Karena secara fikih tidak sah kurban yang dilakukan oleh orang kafir. Ini ibadah mahdhah. Syarat ibadah mahdhah, apapun itu ibadah mahdhahnya muslim. Tidak diterima ibadah dari orang kafir. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umrah, ya ibadah mahdhah itu di semua kitab-kitab fikih disyaratkan muslim. Ayyakuna musliman, harus seorang muslim. Kalau dia orang kafir tidak sah. Jadi lalu makharijnya gimana solusinya? Hadiahkan kepada yang bertujuh, lalu yang berkurban itu yang bertujuh tadi. Wallahu taala alam bisawab. Nih, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia ada pertolongan. Kalau misalnya antara yang korban, kan ada akad kepada si pemilik sapi atau kambing. Nah itu akad kalau saja akad itu harus ada barangnya atau ada barangnya boleh. Itu yang pertama. Terus yang keduanya kan ada yang mengatakan kalau sapi itu biasanya kan untuk satu orang, tapi kalau untuk kambing untuk bisa satu keluarga. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Yang pertama sudah kita bahas pekan lalu Pak Lah, tapi Sidin lebih ingin masuk ke barangnya ada, harus adakah tidak. Jadi di antara akad-akad muamalah, apapun bentuk muamalahnya, mau jual beli, mau akad ijarah, termasuk di sini akad wakalah, itu ada yang disebut dengan ma'qud alaih, objek akad. Jadi yang mau diakadkan itu apa? Kalau jual beli laptop nih misalkan, berarti laptopnya itu ada. Kada boleh menjual barang yang belum jadi milik kita. Pernah satu ketika Hakim bin Hizam datang ke Nabi, ya Rasul, saya itu alhamdulillah kalau berjualan tuh payu tarus. Apa yang boleh bagiku dan apa yang tidak boleh bagiku, kata Hakim bin Hizam. Lalu di antara wasiat Nabi, la tabi' ma laysa indak. Di kesempatan lain Hakim bin Hizam bertanya, ya Rasulullah, ada orang mau beli sesuatu ke ulun, tapi barangnya belum ulun miliki. Bolehkah ulun jual barang itu ke orang itu, terjadi akad jual beli, baru barangnya ulun beli ke pasar. Nah, barangnya belum ada. Lalu Nabi mewasiatkan tadi, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki, barang yang tidak dalam penguasaan engkau. Jadi misalkan barang masih dikirim, masih di jalan, belum nyampe, masih di pengiriman, belum sampai ke kita, tidak boleh diakadkan. Nah, tapi nanti ada bab pengecualian. Ada nanti namanya bai'us salam, jual beli salam. Jual beli salam ini pengecualian. Menjual barang, barangnya belum dimiliki, sudah diakadkan. Duit dibayar full, namanya inden, jual beli inden. Tapi ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Satu, barang yang dijual itu yang ditakar, ditimbang, dibilang. Tidak semua barang. Ditakar misalkannya apa? Beras 1 liter, 2 liter. Ditimbang bawang 1 kilo, 2 kilo misalkan. Lalu yang ketiga dibilang. Ya, dibilang itu misalkan 1 buah 1 dus Indomie dan seterusnya.
Nah itu namanya bai'us salam. Kemudian duit dibayar full di awal. Nah itu masuk bab fikih muamalah Pak lah. Tapi intinya bahwa dalam akad-akad itu harus ada yang namanya ma'qud alaih. Nah pada malam Rabu nanti kita berakad, namanya akad wakalah. Apa rukun-rukunnya? Muwakil. Jadi pekurban itu muwakil, orang yang mewakilkan. Kemudian jazar yang menyembelih itu wakil yang mewakili penyembelihan. Lalu apa yang diwakilkan? Yang diwakilkan hewan kurban. Nah, apakah malam Rabu sudah ada? Insya Allah sudah ada. 4 ikong di sini disiapkan, 13 ikongnya di kandang. Jadi barangnya sudah ada. Nah, jadi baik, artinya barang itu sudah dibeli oleh pekurban lewat akad wakalah yang dilakukan oleh panitia. Jadi waktu pian menyerahkan dana itu yang 2.600.000 itu berarti pada saat yang sama pian sudah berwakil untuk membelikan. Jadi sudah dibelikan panitia, sudah ada di kandang, nanti 4 di sini. Jadi ketika malam Rabu kita berakad wakalah itu barangnya sudah ada. Insyaallah aman sudah. Demikian Pak lah. Baik, yang lain? Oke, Pak Ghazali dulu ya. Pak Ghazali. Sambil jalan ya Pak, nyaring ya Pian. Sambil jalan Pak Ghazali. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya menurut Imam Syafi'i ketika memandang Nabi beda. Yang saya tanyakan ini di luar. Di saat Nabi Isa waktu itu Nabi Isa, setelah saya ini yang menunjukkan saya ini adalah Muhammad atau Ahmad. Yang saya tanyakan, adakah Rasulullah bicara setelah saya meninggal? Ikutilah Nabi Imam Syafi'i, Nabi Maliki Hambali. Adakah hadisnya beberapa sampai itu hadis Rasulullah pernah ngomong setelah ini nanti saya mendengarkan itu adalah Imam Mahdi. Ya, kenapa saya berbicara agak sedikit agak keras? Karena waktu kita umrah atau haji, saya memakai sapi jelas batal awal saya Nabi. Adakah dasar kita harus berbicara tentang itu yang membicarakan Rasulullah langsung adakah hadisnya? Karena Rasulullah waktu mau wafat ikutilah sunnahku, ya, ikutilah sunnahku dan ucaplah Al-Quran. Apabila kamu tidak mengerti, kembali ke Al-Quran. Karena kurban pun beda-beda. Kalau banyak sapi begini, hampir begini. Kita sebagai orang tua terkadang agak bingung juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madhab, apa itu madhab? Madhab itu tempat jalan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ismul makan, tempat keluar. Dhahaba yadhhabu, artinya berjalan atau pergi. Tempat berjalan itu namanya madhab. Apa itu madhab? Itu lughatan. Madhab itu apa? Manhaj atau metode seorang mujtahid yang kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya sehingga dia menjadi besar. Jadi maka dalam sebuah madhab, satu, dia harus didirikan oleh seorang mujtahid, dan mujtahidnya itu disebut mujtahid mustaqil. Mustaqil itu artinya independen. Apa maksud independen? Ketika dia berpendapat, ketika dia mengeluarkan fatwa, itu langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ar-rasikh fil ilmi, dia sudah mendalam ilmunya, bahasa Arabnya, tafsirnya, ulumul Quran, ulumul hadis, segala macam. Sehingga akhirnya beliau
bisa langsung mengambil hukum itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, pendirinya disebut mujtahid, pengikut-pengikutnya ini disebut muqallid. Dulu sebenarnya pendiri-pendiri mazhab ini banyak, bahkan para sahabat itu sebagian besarnya mujtahid. Jadi mereka berijtihad sendiri, mengambil pendapatnya sendiri. Lalu kemudian dalam perkembangannya ternyata yang mendapat dukungan, yang banyak pengikutnya itu kemudian 4 mazhab itu, yakni mazhab Maliki yang pendirinya adalah Imam Malik bin Anas, kemudian mazhab Hanafi pendirinya Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Hambali yang pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya masih ada mazhab-mazhab lain, misalkan Zahiri yang pendirinya adalah Abu Dawud Al-Zahiri, kemudian dikembangkan oleh muridnya yang ada di Andalusia namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri. Bahkan kalau di Al-Azhar itu ada perbandingan 7 mazhab. Jadi bukan cuma 4 mazhab, 7 mazhab. Nah, betul bahwa Nabi SAW dalam satu hadis menyatakan begini, kata Nabi, min ba'di, setelahku itu akan terjadi ikhtilafan katsiran, akan terjadi perbedaan pendapat yang banyak. Lalu wasiat Nabi satu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian, kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi mengatakan, addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku itu, gigitlah sunnah para khulafa rasyidin itu dengan gigitan gigi geraham. Kenapa disebutkan gigi geraham? Karena gigitan paling kuat itu gigi geraham, gigi geraham. Saat tangan kita sudah tidak kuat memegang, pegang dengan gigi geraham, kata Nabi. Itu untuk gambaran betapa nanti di akhir zaman sunnah Nabi itu akan tercerai-berai, terurai. Makanya dalam hadis Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi mengatakan, la yanqudanna aural Islam urwatan, sungguh simpul Islam itu akan lepas satu persatu. Setiap lepas satu simpul, manusia berikat pada simpul yang lain. Lalu Nabi mengatakan, fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang pertama kali lepas dari simpul-simpul Islam itu adalah perkara al-hukum, peradilan, pemerintahan, baru yang terakhir itu adalah as-salah. Dalam hadis lain Nabi juga menyatakan bahwa taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara, in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Nabi mengatakan kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran juga disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang segala sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Cuman persoalannya begini Pak Ghazali, tidak semua orang itu punya kemampuan berijtihad sendiri. Allah ciptakan manusia ini dengan kadar akal yang bertingkat-tingkat. Ada yang akalnya secerdas Imam Syafi'i, maka lalu orang sampai mengatakan akalnya separuh penduduk bumi ini setara dengan akalnya seorang Imam Syafi'i, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Dalam hal bahasa, Imam Syafi'i itu disebut kalamus Syafi'i qawaid fil lughatil arabiyyah. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong bahasa Arab itu kaidah dalam bahasa Arab. Saking cerdasnya, saking fasihnya Imam Asy-Syafi'i. Tidak semua orang itu sanggup untuk menggali langsung dari Quran dan Sunnah. Tidak semua orang sanggup berijtihad. Maka lalu ada perintah dari Al-Quran. Kalau pian bertanya apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan 2 kali. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Ahli dzikri maksudnya dalam tafsir Al-Qurtubi adalah ahli Quran. Karena Al-Quran itu disebut dengan al-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi kalau disebut ahli dzikir, maksudnya ahli Al-Quran, ahli bacaan Quran, ahli qiraat, ahli tafsirnya, ahli halal haram, segala macam dari Quran itu. Jadi kalau kalian tak tahu, bertanyalah kepada ahli dzikri. In kuntum la ta'lamun. Siapa ahli dzikri? Ya para mujtahid tadi. Jadi kalau ditanya dalilnya, itu dalilnya. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Satu ketika sahabat melakukan safar. Lalu ada salah seorang yang bersafar itu orang tua. Rupanya malam ihtilam, mimpi basah.
Lalu kan mandi wajib nih. Dia tanya kepada para sahabat, saya ini mandi basah, saya ini mimpi, tapi kepala saya ini bocor, luka. Lalu dia bertanya, hal tajiduna rukhsatan li, apakah kalian mendapati rukhsah bagiku? Kepalaku ini nah luka. Mandi itu seluruh awak, isalul ma fi kullil badan, ke seluruh tubuh. Tapi kepala luka gimana? Lalu para sahabat mengatakan begini. Para sahabat mengatakan, lam najidu rukhsatan lak. Kami tidak menemukan rukhsah bagimu. Jadi engkau tetap harus mandi junub seperti biasa. Kepala disimbur dan seterusnya. Apa yang terjadi, Pak? Rupanya lukanya itu infeksi. Akhirnya orang tua itu meninggal. Nah, kejadian itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian tidak tahu itu bertanyalah. Syifaul ai as-su'al, kata Nabi. Obat kebodohan itu bertanya. Nah, tentu kalau disebut bertanya berarti orang itu tidak mengerti langsung hukum Quran Sunnah. Kepada siapa dia bertanya? Ahlu dzikri. Nah, ini dalil saya kira yang jelas bahwa bagi orang-orang yang tidak sampai pada level mujtahid, maka statusnya muqallid, mengikut. Kepada siapa dia mengikut? Kepada mujtahid. Siapa mujtahid? Ya tadi nama-namanya sudah ulun sebut. Ya makanya bagusnya penceramah itu, Pak, ketika berceramah itu menyampaikan ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Ahmad, sehingga ketika jamaah itu menukil, pian jangan katakan itu pendapatnya Ustadz Wahyudi, itu bukan pendapat ulun. Ulun tidak alim, ulun jahil, ulun cuma mengutip para ulama saja. Jadi ketika pian diskusi, ketika pian ngobrol kepada sahib pian katakan menurut Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Jangan pengen katakan menurut Ustadz Wahyudi. Saya tidak berpendapat. Ulun cuma menukil pendapat para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sini dulu, Pak, gantian. Nggih. Antara Syafi'i dan Hanafi itu terkadang ada ulama bicara. Kalau kamu ikut Syafi'i, kamu melakukan Hanafi, batal kamu salat. Contoh, di Mekah orang salat perempuan, anak nangis, digendong, disusuinya. Kalau kita batal menjadi korban itu, makanya saya tanyakan itu artinya ini semuanya pacaran Nabi ini. Takut kedua, buat Syafi'i masalah, gitu loh. Maksudnya Rasulullah tidak pernah menyatakan ikutlah setelah pun dia kamu ada ulama yang hebat. Semuanya Syafi'i, Malik, Hanafi dan tidak ada. Nah, ini jadi pertanyaan saya. Bolehkah kita gabungkan mazhab itu semuanya? Jawabannya tidak boleh, Pak. Kalau dalam 3 hal. Dalam hal syarat, dalam hal rukun, dalam hal pembatal. Jadi tidak boleh kita menggabung-gabung pendapat itu. Apalagi untuk mengambil yang ringan-ringan saja. Itu namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ada Quran, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang al-haq. Jadi misalkan begini, contoh syarat, rukun dan pembatal. Dalam mazhab Syafi'i, wudu itu sebagian kepala sudah cukup. Sementara mazhab Hanafi seluruh kepala. Kenapa ada khilaf? Qurannya sama. Qurannya wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala bi ru'usikum. Itu karena khilafnya para ulama dalam memahami ayat itu, Pak. Lalu sampai ada satu kitab khusus judulnya Atharul Lughah fi Ikhtilafil Mujtahidin. Pengaruh bahasa Arab dalam perbedaan para pendapat. Jadi ulun jelaskan agak rinci, agak detail. Jadi menurut mazhab Syafi'i, ba dalam ayat itu menunjukkan litab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Maka biru usikum itu asal sebahagian kepala, rambut di kepala sudah sah wudunya. Sementara menurut mazhab Hanafi, ba dalam ayat itu wamsahu biru usikum itu ba harfu ziyadah, huruf tambahan saja. Yang seandainya bukan Quran, tidak ditambahi ba itu juga tidak mengubah makna. Maka menurut mazhab Hanafi itu harus seluruh kepala. Sementara mazhab Syafi'i itu hanya sebahagian kepala sudah cukup, kalau seluruh kepala sunnah. Nah, ayatnya sama, tapi memahami ayat itu yang berbeda. Nah, itu, Pak, ya. Jadi kalau kemudian kita ngambil yang mudah, Syafi'i sedikit.
Nah, tapi dalam hal pembatal wudu, dalam mazhab Syafi'i, aulamastumun nisa, itu maksudnya apa? Ai masastum bil yad, engkau menyentuh perempuan dengan kulitmu. Jadi persentuhan kulit dengan kulit batal wudunya. Sementara mazhab Hanafi, au jama'tumun nisa, engkau menjima istri kalian. Jadi kalau menyentuh istri nggak apa-apa. Mau istri kita, mau istri orang lain, kalau cuma persentuhan kulit, salaman nggak apa-apa, kecuali jima. Mazhab lain, Maliki, kemudian Hambali, menyentuh batal ketika ada syahwat. Tapi kalau tidak syahwat, tidak batal. Ayatnya sebutin, Pak, aulamastumun nisa, suratul Maidah ayat 6. Tapi bagaimana memahami ayat itu, para ulama berbeda pendapat. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam memahami ayat itulah Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri. Memang tidak ada hadis kita temu ikutilah Imam Syafi'i, ikutilah Imam Hanafi, ikutilah Imam Hambali, tidak ada. Tapi ada ayat yang umum, Pak, fas'alu ahla dzikri. Nah, jadi fas'alu ahla dzikri sudah cukup, Quran, bukan hadis lagi, Quran. Ikuti ahli dzikri. Siapa ahli dzikri? Ya para ulama mujtahidin tadi. Nah, jadi kalau kita lalu mencampurkan, apalagi mengambil yang mudah-mudah, ya, ini 1-2 contoh aja tadi. Misalkan kalau dalam hal wudhu kita ambil Syafi'i karena sebagian, tapi dalam hal pembatal kita ikut mazhab Hambali, karena kalaupun menyentuh istri nggak apa-apa. Nah, itu namanya talfiq. Mentalfiq untuk mengambil yang mudah-mudah itu haram hukumnya. Ya, haram kalau untuk mengambil yang mudah-mudah, karena itu sama saja dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini ulun sekarang masuk ke bahasan tentang haji dan umrah. Mohon izin jamaah lah, ulun jawabakan ini supaya clear ini, supaya tuntas. Jadi dalam mazhab Syafi'i tentang batal tidaknya sentuhan itu ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan pendapat mu'tamad, ada yang kedua disebut pendapat muqabil, pendapat pembanding. Yang mu'tamad itu artinya pendapat resmi yang diperdomani dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i persentuhan kulit itu batal. Nah, sementara ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i, ini masih mazhab Syafi'i, Pak, masih dalam mazhab Syafi'i, dan itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada pendapat kedua dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan begini, yang batal itu yang menyentuh dengan sengaja. Adapun yang disentuh atau yang tersentuh itu tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Quran tadi juga, aulamastumun nisa. Lamastum dalam bahasa Arab itu disebut fi'lul madi ma'lum, fi'il lampau yang diketahui pelakunya, aktif, bahasa lain itu aktif. Jadi karena itu aktif, berarti yang batal siapa? Yang menyentuh. Aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh istrimu. Jadi yang batal siapa? Yang menyentuh. Al-lamis bahasa Arabnya. Adapun al-malmus, yang disentuh, ya, menurut pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i ini tidak batal. Jadi misalkan nih praktisnya, Pak Ghazali menjapai bini, sidin sudah wudu, Pak Ghazali batal, bini sidin kada. Kenapa? Karena bini sidin yang disentuh. Atau sebaliknya, bini sidin yang menjapai Pak Ghazali, bini sidin yang batal, Pak Ghazalinya kada batal. Ini pendapat muqabil dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada 2 pendapat. Maka kalau pian konsisten dengan mazhab Syafi'i dalam hal syarat, rukun, ya, pembatal haji dan umrah, ambil pendapat muqabil dalam mazhab Syafi'i. Jadi masih dalam mazhab Syafi'i, tidak berpindah mazhab. Jadi kesimpulannya apa? Ulun tidak mengatakan seberataan batal, karena bisa jadi dia mengambil pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, bahwa kalau dia disentuh atau tersentuh dia tidak batal, karena yang batal itu jika sengaja menyentuh. Jadi contoh praktis gini, Pak, binian-binian di India, Pakistan, Bangladesh itu kan batisnya terbuka tuh, karena dalam mazhab Syafi'i telapak kaki perempuan itu bukan aurat. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i aurat. Nah misalkan lalu binian India itu menjajak batis kita, inya sengaja menjajak batis kita, batal kada inya? Inya kada, karena dalam mazhab Hanafi menyentuh kulit itu tidak batal meskipun dia sengaja menjajak batis kita. Nah kita nang terjajak, batis kita yang terjajak, terinjak, menurut mazhab Syafi'i yang pendapat muqabil tadi juga tidak batal. Kenapa? Karena kita yang terinjak,
bukan yang menginjak. Jelas nih Pak? Lain halnya kalau bebinian itu menginjak, kita sangit, kita injak juga, batal. Jadilah injak-injakan. Mudah-mudahan jelas. Cukup Pak Ghazali lah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak? Oh, kepala sapi dan kulitnya. Itu ada yang mengatakan bahwa itu harus dibuat atau dikembalikan ke yang berkorban atau itu berkata kemudian panitia ini sebaiknya kemana Pak? Itu kepala dan sapi itu sering diberikan ya sama yang mulia atau sama yang dapat. Jadi kasus kita itu ada yang mengatakan bahwa itu harus dijual ke korban atau korban di mau mati atau tidak dijual. Qala jumhur ahlul ilmi la yajuzu ayyu'tiyal jazzar syai'an minal udhiyah muqabila dzabbiha wa salkhiha. Jadi jumhur ulama mengatakan haram, tidak boleh memberikan apapun dari hewan kurban itu kepada jazzar, kepada tukang sembelih sebagai upah muqabila dzabhiha. Itu maksudnya sebagai upah. Jadi kalau sebagai upah kada boleh. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim, la yu'tiya fi jazzarati minha syai'an. Jangan berikan kepada jazzar itu sedikit pun dari hewan kurban. Itu kalau sebagai upah, Pak. Jadi, tapi kalau sebagai hadiah boleh tidak? Boleh. Sebagai sedekah boleh tidak? Kalau misalkan tukang jagalnya itu miskin, boleh. Jadi begini, ya supaya amannya. Panitia kan sudah anggarkan dari 2,6 juta itu 50 ribunya misalkan untuk jagal, jazar bahasa Arabnya. Upahnya bayarkan dari yang 50 ribu. Ini Pak, upah menyembelih pian. Per sapinya 50 ribu. Selesai. Nah, adapun ini kepalanya atau buntutnya gasan pian sebagai hadiah. Kalau misalkan tukang sembelihnya itu sugih, jadi diakatkan hadiah. Kalau tukang jagalnya itu miskin, Pak ini sedekah. Tapi kalau usah disambat sedekah, hadiah kan Bapak coba Kalau disambat sedekah, kalau sidin tersinggung, oh berarti aku ini miskin ya sidin. Nah, sama lanjut menjulung zakat tuh, kalau usah disambat zakat. Mon pian lihat pinanya itu mustahik, nah julung aja gasan pian. Nah kita niat sudah niat zakat. Jadi tidak harus disebutkan, karena kalau disebutkan bisa jadi itu menyakiti hati mustahik. Tapi kalau pian sebutkan secara hukum boleh juga supaya didoakan, karena dalam Quran itu disebutkan fasholli alaihim, doakan si muzaki itu. Nah jadi begitu Pak. Jadi upah bayarkan dulu, lalu kepala diserahkan sebagai hadiah. Jadi kepala itu jangan sebagai upah. Yang tidak boleh dalam hadis-hadis tadi itu adalah kalau itu dijadikan sebagai upah. Gitu Pak lah. Sudah terjawab Pak? Enggak. Jadi boleh aja pian menjelong kepala 17 kepala itu ke Ustadz Masdan. Masjidin Hakon juga. Bingung sidin masaki. Esok kada kawa jadi imam. Oke. Sekalinya esoknya sidin kada turun ke masjid. Kenapa? Batis bangkak. Asam urat ya sidin. Ingat Ustaz lah, semantangan dijelongi 17 ikong kepala. Esoknya kada kawa ke masjid. Nggih Pak. Allah taala alam sawab. Ada lagi? Cukup? Cukup sudah aja nggih. Ulun ada majelis lagi jam 7 Pak. Mohon izin setelah ini langsung pamit. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah taala ikhlaskan hati kita, jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga kita disebut dalam ayat tadi sebagai muhsinin, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai Allah taala, urusan-urusan kita dimudahkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pandang wajah ulun, anggap ulun sebagai saudara pian, sahabat pian. Bila pian berdahulu masuk surga, cari ulun di neraka. Berikan syafaat terbaik pian, gasan ulun. Mudah-mudahan seberataan kita dikumpulkan di jannahnya Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihatin al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma sallim Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa udhiyatana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal ulama wal 'amilin wal mukhlisin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal arda abadan abada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.